Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024, yaitu gara-gara satu hal ini, honorer prioritas malah tertolak otomatis oleh sistem seleksi P3K 2024. Cek segera apa penyebabnya. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Masuk daftar prioritas pada pengadaan P3K 2024 ternyata tak membuat honorer berada di posisi yang aman. Dikabarkan banyak tenaga honorer kecewa lantaran tidak bisa mendaftar sebab sistem pendaftaran P3K 2024 menolak mereka secara otomatis. Hal itulah yang dialami oleh pelamar honorer yang telah melampaui batas usia yang ditetapkan pada aturan rekrutmen P3K 2024. Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Kalimantan Tengah, Tri Yulianto, menyebutkan banyak rekan sejawatnya merasa kecewa karena aturan tersebut. Sebagian besar rekan Tri mempertanyakan batas usia dalam pendaftaran P3K 2024. Berharap ada solusi agar mereka tetap bisa berpartisipasi meski usianya melebihi 57 tahun. Tri menyampaikan bahwa banyak tenaga honorer merasa terpukul karena sistem tersebut menghalangi mereka untuk bisa melanjutkan proses pendaftaran, terutama bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Bagi para tenaga honorer, kesempatan ini merupakan peluang untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih stabil setelah bertahun-tahun mengabdi. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih turut menyoroti masalah ini. Ia menegaskan situasi yang dialami oleh tenaga honorer senior bukan sepenuhnya kesalahan mereka, melainkan disebabkan oleh regulasi yang kurang memihak kepada mereka. Menurutnya, peraturan yang ada saat ini justru menjadi hambatan bagi honorer senior untuk mendapatkan kesempatan yang layak dalam mengikuti seleksi P3K 2024. Nur berpendapat bahwa tenaga honorer senior seharusnya tetap diberi kesempatan mengikuti seleksi P3K 2024. Meskipun masa pengabdian mereka mungkin tinggal 1 atau 2 bulan, mereka setidaknya bisa pensiun dengan status yang lebih baik sebagai ASN.
Hal ini dianggap penting sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga honorer. Selanjutnya perlu kami sampaikan mengenai syarat usia pendaftaran P3K 2024. Persoalan usia menjadi kendala utama bagi beberapa pelamar dalam pendaftaran P3K 2024. Pendaftaran peraturan dari Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN telah diterapkan batas usia minimal dan maksimal bagi calon peserta. Dalam pasal 3 ayat 1 huruf B dijelaskan bahwa usia pelamar harus paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Maksudnya ini merupakan bunyi dari pasal 23 ayat 1 huruf B. Ini berarti ada aturan yang jelas mengenai rentang usia yang diperbolehkan. Terkait batas usia pensiun, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K di posisi pelaksana serta administrasi harus pensiun pada usia 58 tahun. Sedangkan untuk jabatan pimpinan tinggi, usia pensiun ditetapkan pada 60 tahun. Semoga saja dengan adanya berita ini ada kebijakan terbaru yang lebih berpihak kepada teman-teman tenaga honorer yang sudah mendekati pensiun, sehingga nanti bisa merasakan menjadi ASN di penghujung pengabdian mereka kepada negara. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN terkait dengan pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024, yaitu gara-gara satu hal ini honorer prioritas malah tertolak otomatis oleh sistem seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.